Oke, selamat malam teman-teman yang offline maupun yang online. Malam, Mbak. Oke, sebelumnya apakah udah pernah ketemu kita? Kapan? Kemarin? Oh iya kemarin ya. Kegiatan? Juga kegiatan ya? Belum kenal? Udah kapan? Kita belum kenalan ya. Mungkin dulu saat pertama MT mungkin ya, jika kita pernah bertemu di saat itu, berarti udah kenal. Oke, sebaiknya saya perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Yogi Widya Sakawarsa ya, biasa dipanggil Pak Yogi kalau mahasiswa ya, kalau di rumah ya dipanggil Yogi biasa. Saya banyak mengajar di mata kuliah dasar branding di KP Muri soalnya dulu ya. Jadi lebih banyak mengajar bahasa visual, kemudian nanti mengajar visual identity, kemudian mata kuliah branding lainnya sampai bimbing mahasiswa hingga lulus. Ya. Jadi di kampus ini saya kebetulan juga mendapat tugas untuk mendampingi Pak Waldi ya di Kaprodi untuk mengurus mahasiswa yang kuliah. Jadi kalau mahasiswa sering ketemu saya berarti bermasalah ya. Sering tak panggil. Kayaknya nggak adil kalau nggak saling perkenalan satu sama lain ya. Mungkin dimulai dari yang offline dulu ya, dari depan dulu. Ya, di situ aja nggak apa, sambil duduk. Malam Pak. Malam. Udah tahu kok ya tadi. Nama saya Mediani WPT, panggilan saya dia. Saya dari Sumatera Utara. Sini sekitar 6 bulan. Udah 6 bulan. Sumatera Utara di mana? Di Pulau Nias. Pulau Nias. Berarti kalau nyabrang ke Medan dulu? Ada kapal laut sama pesawat dulu. Oke. Saya juga punya banyak teman di sana Di Medan. di Medan sama di Pulau Samosir. Ya. Berikutnya. Perkenalkan nama saya Ajaran Kaluri. Saya dipanggil Rani. Saya asli Malang. Malang mana? Karangposo. Karangposo, ini ya. PP berarti ya? Kerja di mana? Kerja di Jatimangkang. Oke. PP juga? Batu? Banyak? Perkenalkan nama saya Anastasia. Ya. Saya dipanggil Nesta. Esta. Saya tinggalnya di Malang di Buren. Muring. Oke. Gang? Perumahan? Ya, lumayan. Perumahan dekat SMK 6? Ya, ini masuk Oh, oke. Kerja juga? kerjanya di Bank Indonesia. Oke. Belakangnya? Perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan. Biasa dipanggil Chandra. Asalnya di Magelang, di Kertasari. Ya, pekerjaan sekarang Freelance? Foto? lebih ke PowerPoint design. Oh, oke. Aja? Saya Sujita Citratama, bisa dipanggil Sutigi. Asalnya dari mana? Kebetulannya di dekat Cyber Mall. Di Cyber Mall? Wah, deketnya. Oke, tak kira di Cyber Mall yang basement ya. Kalau itu pekerjaan di Suhan, Di Suhat? Di perumahan perumahan. Oke. Oke, terima kasih. Yang online dimulai dari udah ada namanya sini ya. Oke, Mas Supriyanto. Malam, Pak. Duh, gak ada suaranya ya? Bentar, nggak ada suaranya teman-teman. Coba cek lagi.
Malam, Pak. Oke, udah. Ya, selamat malam. Oke, asli mana Mas Supriyanto? Asli Klaten, Pak. Tinggal di Klaten juga. Wah, Klaten. Ya, Jawa Berarti Tengah. sering ke Jogja ya? Sering, Pak. Lumayan. Jadi kangen Jogja ya? Dulu sempat di sana sekitar 4 tahun ya di Jogja. Saya. Eh, ngapain, Pak? Apa? Ya, nggak apa-apain. Sempat diisi selama 3 tahun. 3 tahun lebih. Oh iya, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Duh. Saya di Jogja mulai tahun 2016 awal ya sampai selesai. Iya, Pak. Kapan nanti kalau kami main ke Jogja bisa bertemu di sana. Boleh, Pak. Langsung saya pandu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, berikutnya Mas Tobias ya. Selamat malam Pak, nama saya Tobias Alif Melki Apriano. Saya asal Malang, terus tinggalnya di Malang juga. Oke, tinggal di Malang. Ya. Sehari-hari ngapain? Belum? Sehari-harinya ngapain? Bekerja? Bekerja. Oke, Mas Tobias. Berikutnya ada Mbak Yolanda. Pasti mbaknya nggak bisa ini. Kenapa? Biasanya gitu, Pak. Oh gitu. Kayaknya koneksinya putus ya dengan Mbak Yolanda. Oke. Pasti suaranya nggak bisa. Gak ada suaranya emang gitu? Iya. Iya, oke, nggak apa. Mungkin bisa diketik nanti ya. Ada kenal dengan mikrofon. Oke, terima kasih Mbak Yolanda. Berikutnya Mas Taila. Iya Pak, nama saya Ataila Azriel Abbas, bisa dipanggil Atta, saya dari Malang. Hobi? Mungkin? Hobi? Eh, baca buku. Baca buku, oke. Oke, Mbak Zahra bisa dengar? Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Zahra Kalsum Khairunisa, asli dari Blitar. Oke, kesibukannya apa? Apa? Gimana, Pak? Kesibukannya setiap hari apa? Bekerja. Bisa. Iya. Terima kasih. Berikutnya Mbak Sekar. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Sekar Ambarsari, bisa dipanggil Sekar. Asal saya Bondowoso. Jauh ya? Bekerja juga? Masih free. Masih free. Ya. Berikutnya Mas Rivaldan. Halo, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Rivaldan Bagaskara, bisa dipanggil Rivaldan, asli Malang Selatan, sekarang tinggal di Surabaya dan bekerja di Surabaya Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, yang lainnya off cam apakah ada di tempat? Kayaknya aja ya. Oke, kita kembali ke PT tadi berarti ya. Oke, salam kenal teman-teman semua.
Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan kontrak kuliah dulu ya teman-teman. Jadi mata kuliah ini adalah bahasa visual yang mana ditempuh di semester 2 sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya yaitu Visual Identity. Jadi kalau tidak lulus mata kuliah ini biasanya belum bisa lanjut karena basicnya perancangan tanda itu di mata kuliah bahasa visual ini. Jadi di mata kuliah ini teman-teman, nanti kita akan banyak mempelajari tentang simplifikasi bentuk. Jadi dari bentuk-bentuk yang kita lihat tiap hari di lingkungan kita akan kita coba buat ikonnya, simplifikasi. Kita gunakan baik secara siluet maupun nanti kita akan merancang simbolnya hingga indeks. Ya. Nah, mata kuliah ini tidak lepas dari ilmu semotika. Ada yang tahu apa itu semotika? Apaan? Makanan apa tuh? Yang online ada yang tahu? Semotika? Gak bisa lihat dia ya? Sih. Oke, jadi sedikit banyak ilmu semotika akan berperan penting ya bagi orang DKV atau orang rupa visual untuk merancang elemen visual, baik itu nanti ilustrasi, video, kemudian logo dan sebagainya. Intinya ilmu ini adalah ilmu yang belajar tentang tanda yang dirancang untuk menyampaikan informasi. Nah, capaian kita nanti teman-teman diwajibkan untuk memahami konsep dasar dari bahasa visual, ya. Hingga nanti akan banyak membahas tentang perancangan icon, indeks dan simbol, serta nanti akan kita terapkan visualnya menggunakan psikologi Gestalt dan piktogram. Ada yang tahu Gestalt itu apa? Apaan tuh? Yang online ada yang tahu? Kayaknya juga nggak ada yang tahu yang online ya. Bahasan kita nanti ada pemahaman dasar, kemudian teori-teori dasar bahasa visual, baik yang udah pernah ada dapat di semester sebelumnya, di semester ini yang periode 1 akan kita kombinasikan untuk merancang tanda ke depannya ya. Kemudian bentuk-bentuk bahasa visual seperti yang saya sampaikan tadi adalah icon, indeks dan simbol dan Gestalt. Kemudian nanti akan kita coba terapkan ke dalam media-media DKV, yaitu media komunikasi visual. Dan banyak sekali medianya yang akan kita rancang untuk tugas akhir ke depannya. Kalau hasil akhir yang diharapkan, pastinya semua teman-teman akan memahami teori dasarnya ya. Mampu merancang icon, indeks dan simbol, serta membedakannya. 3 itu apa bedanya? Kemudian menerapkan Gestalt, baik yang manual nanti di kelas maupun secara online ya, baik secara digital. Nanti ketika tugas di pertengahan semester akan saya berikan untuk merancang karya digitalnya. Nah kemudian ketika nanti akan Anda terapkan ke dalam kehidupan nyata ya, kita akan coba merancang simbol, tanda sebagai simbol, objeknya adalah diri Anda sendiri. Jadi Anda akan merancang sebuah simbol yang berkaitan dengan diri Anda, hobi Anda mungkin mewakilinya, bisa. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman bisa mengkaji, kemudian mengkritisi, analisis sebuah karya yang pernah dirancang oleh desainer lainnya ya. Nanti akan bisa jadi referensi untuk mata kuliah kita. Itu tugas-tugasnya, sebenarnya tugas individu. Tugas selalu saya berikan setiap pertemuan, tapi nggak banyak, cuma ya seperti main-main aja nanti. Beberapa tugas nanti akan Anda kerjakan sesuai dengan instruksinya, karena udah ada saya siapkan ya kertas-kertasnya, kemudian formatnya. Jadi Anda tinggal mengisi aja.
Jadi cukup cepat dan praktis. Kemudian beberapa tugas juga bisa dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi artinya dibawa PR ya. Di rumah. Bagi yang online ya PR semua. Jadinya. Ada kuis juga di setiap pertemuan teori. Jadi pertemuan hari ini, minggu depan hingga pertemuan ketiga. Jadi kuisnya nggak banyak, mungkin cuma 7 aja. 5 sampai 7 aja. Ya. Untuk nilai sama ya di kelas-kelas lain, saya rasa nggak ada perbedaan. Dan yang penting, teman-teman, jadi di pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah, dan kita akan bahas tentang semiotika dasar, kemudian semiotika perancangan terkait dengan icon, indeks, dan simbol. Di pertemuan kedua nanti kita akan mencoba mempelajari tentang Gestalt, jadi psikologi Gestalt ya, dan perancangan karya visualnya seperti apa, implementasinya, kemudian ditambah dengan simplifikasi dari bentuk flora dan fauna. Tahu ya flora ya? Ya. Fauna masih ingat ya? Oke. Kemudian di pertemuan ketiga nanti kita akan alih tema, yaitu objeknya manusia dengan peralatan yang digunakan manusia. Ditambah dengan perancangan bentuk elemen alam yang kita kelompokkan sebagai simbol, karena seperti api, air, angin, es nggak ada bentuknya. Maka kita akan mencoba membuat bentuk dari elemen alam yang ada di lingkungan kita tanpa melihat referensi di internet. Namun berdasarkan dari pengalaman empiris kita, pengalaman esensi kita, pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya ya. Jadi ingatan. Kemudian di pertemuan keempat kita udah mulai masuk digital, jadi Anda akan merancang tanda secara digital. Kemudian mencoba menerapkan tanda tadi yang sudah dirancang kepada media-media. Kita batasi sampai mockup aja, tidak merancang dummy atau prototype ya, santai aja. Karena akan lama waktunya kalau merancang prototype dan dummy-nya. Di pertemuan kelima, kita akan mencoba merancang tanda sebagai logo. Jadi boleh menerapkan icon, simbol, kemudian dikombinasikan menjadi logo yang mewakili diri Anda. Termasuk eksplorasinya akan dibahas di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan keenam, kita akan mencoba mengadakan studi kasus. Jadi proyeknya untuk UTS. UTS, UAS ini. UAS, jadi Anda akan observasi tempat wisata. Wah, kalau yang di tempat wisata enak. Jadi nanti akan merancang tanda sebagai sound system. Jadi dari tempat tersebut apakah ada hal yang mungkin perlu diperbaiki, perlu ditambahkan atau dihilangkan terkait dengan tandanya, sound systemnya. Pernah dengar ya sound system ya? Iya tuh, pernah? Belum pernah dengar, baru ini? Pernah. Kalau Sandwich? Pernah ya? Bedanya apa? Sandwich dan wave ending. Nggak tahu. Yang online bedanya apa? Sandwich dan wave ending. Duh, diam semua. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Oke, yes, lanjut aja nanti, ngikut aja ya. Oke, dari materi ini teman-teman, apakah ada ini ditambahkan, kemudian dikurangi, atau ada saran? Pak, kurang teorinya Pak, jadi silakan saran. Ya. Di materi nanti Pak di-share dalam grup WhatsApp nggak? Iya, nanti ada drive-nya, jadi bisa akses di drive-nya. Semua materi ada di situ, termasuk buku referensi yang ada PDF-nya akan saya share juga. Aman?
Cukup atau ditambahkan? Cukup. Pak, butuh golden ratio Fibonacci, Pak? Butuh nggak? Yes, mengalir aja ya, nanti kalau memang dibutuhkan silakan ditanyakan, akan coba saya bagikan materinya. Oke, bahan pustakanya kebanyakan buku-buku tentang semiotika dari Roland Barthes, kemudian Pak Chris Budiman, kemudian Chris Calori tentang sound system, Marcel Daniesi tentang bahasa visual ya judulnya, kemudian ada Deddy Mulyana ilmu komunikasi yang umum, ada Pak Sumbu Tenebko, pernah dengar Pak Sumbu? Nggak tahu. Beliau dijuluki sebagai Bapak DKV di Indonesia. Orang Jogja yang merancang logo Jogja bersama timnya. Dan beliau juga pembimbing saya ketika belajar di sana dulu. Kemudian ada Alex Sobur tentang semiotika. Jadi buku-buku ini selalu saya gunakan untuk merancang materi, kemudian untuk mengkaji sebuah permasalahan yang berhubungan dengan visual dan sebagainya. Oke, dari tadi apakah ada yang ditanyakan dulu atau disampaikan, teman-teman? Enggak ada. Lanjut ya, langsung teori. Oke, langsung teori aja. Oke, ini adalah teori semiotika teman-teman yang kita bahas hari ini, karena basic dari bahasa visual adalah itu. Oke, karena nggak ada yang tahu, jadi sebenarnya semiotika adalah teori yang mempelajari, mengkaji tentang tanda dan proses perancangannya serta pemaknaannya dari apa yang mungkin akan diwakilinya ya. Nanti bisa dalam bentuk bahasa, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk karya lukisan yang mungkin abstrak, instalasi juga bisa. Intinya semua karya visual yang mengandung makna. Nah, ada beberapa tokoh yang paling legendaris di sini, teman-teman. Jadi ada Ferdinand de Saussure ya. Kemudian ada Charles Sanders Peirce yang paling banyak kita gunakan yang Peirce ya. Karena bukunya paling banyak dan paling mudah untuk dikaji. Oke, ada perbedaan di sini. Kalau di Ferdinand de Saussure ada beberapa poin yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi di bukunya, di teorinya ada yang dinamakan sign word, penandanya secara bentuk fisik, entah itu kata, gambar, suara, benda yang mungkin ditata sehingga punya makna ya. Dan ada signify, petandanya apa? Itu bisa merujuk pada konsep, pemaknaan, pemahaman tertentu, ideologi dan sebagainya. Nah, namun berbeda dengan Charles dari yang kita selesai ini adalah ada 3 ya, ada representamen, jadi ada bentuk fisik tandanya, ada objek, jadi apa yang dirujuk, kemudian ada interpretasinya, makna yang disusun itu apa. Jadi setiap tanda itu akan bermakna berbeda ketika
dihadapkan dengan tempat tertentu. Misalkan bendera plus di depan gang maknanya apa? Meninggal. Tapi bagi orang Swiss warna apa? Kuning. Putih, kadang hitam sama putih. Oke, ada crossnya. Kalau di tempat lain, apakah sama? Negara lain? Nah, belum tentu ya. Jadi ada beberapa semotika. Jadi karena semotika cukup luas, tidak hanya untuk orang DKP aja, orang seni aja, tapi bahasa pun bisa, psikologi bisa. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pahami di sini. Ada konsep strukturalisme. Jadi bahasa dan sistem itu dapat dipahami melalui hubungan antar elemen dalam sebuah kelompok strukturnya. Itu kan kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Kemudian ada dari Claude Lévi-Strauss. Jadi ada sebuah analisis mitos dan narasi budaya yang bisa digunakan untuk struktur biner ya, oposisi biner. Jadi sebuah tanda itu bisa merujuk pada makna tertentu jika berkaitan dengan satu dengan lainnya. Kalau Roland Barthes lebih ke sistem makna dan budaya, jadi banyak digunakan untuk budaya, antropologi juga dapat menggunakan ini, sosiologi yang banyak diterapkan pada iklan, media massa, jadi di bukunya Roland Barthes. Kemudian ada semotika visual yang kita pelajari, ya, yang kita gunakan. Jadi kita akan banyak mengkaji tentang bagaimana sebuah elemen visual itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Seperti icon di handphone, ya, kita nggak perlu membaca lagi, tapi kita udah tahu dari iconnya, udah paham itu apa. Tapi kita perlu pengalaman dulu sebelumnya, atau ilmu dulu, pengetahuan sebelumnya untuk paham itu icon apa. Ya. Contoh, di sini ada icon apa ya? Pensil. Dari mana Anda tahu ini pensil? Ya, karena pengalaman Anda sebelumnya. Kalau Anda nggak tahu ini apa sebelumnya, kan nggak tahu itu apa, icon apa. Bahkan nggak ada tulisannya. Dan dapat dipahami di semua orang di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Di dalam semotika visual kita juga akan banyak melibatkan tentang warna, bentuk-bentuk, tentang simbol, komposisi, konteks visualnya juga akan kita kaji di dalamnya ya. Ada juga gambar yang dibaca seperti teks, gambar yang memiliki kode, memiliki makna atau memiliki pesan tersembunyi seperti barcode, seperti kode biner garis-garis yang untuk cek kode produksi ya, untuk brand tertentu biasanya. Oke, di dalam semotika kita akan banyak belajar tentang tanda, yang mana tanda ini biasa disebut sebagai sign atau tanda. Nah, tanda ini karena kita orang visual, bukan orang bahasa, bukan orang psikologi, bukan orang lainnya, kita lebih banyak ke desain, maka kita fokus pada semotika visual, kita tidak akan belajar yang lainnya. Kita fokus pada semotika visual yang mana tentang tanda ada icon, indeks, dan simbol. Ada yang tahu bedanya? Yang tahu boleh pulang jam 9 nanti. Jam 9. Sama aja. Bedanya apa? Yang online mungkin ada yang tahu?
kayaknya sedang kayak sampai di sana ya suara saya. Oke. Yang offline ada yang tahu? Wah, kayak bicara sendiri saya. Nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu ya? Belum Itu. tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Ya, Pak. Nanti setelah saya jelasin materi harus tahu ya, karena akan mengisi kuis. Oke, kita pahami dulu apa itu tanda. Jadi tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Sesuatu yang mewakili sesuatu. Misalkan anak panah ke kanan, mewakili apa? Belok kanan, oke bisa. Apa lagi? Arah kanan. Nah, itu disebut dengan tanda. Secara metafora ya. Jadi proses mewakili ini disebut sebagai semiosis. Jadi proses perwakilan tanda untuk pemaknaan disebut sebagai semiosis prosesnya. Nah, prosesnya terjadi saat tanda tersebut ditafsirkan hubungannya dengan apa yang diwakilinya. Bingung? Bingung, oke. Saya mau gambar tapi yang mana nggak kelihatan. Gimana ya? Misalkan simbol matahari mewakili apa? Siang bisa. Secara indeks siangnya mewakili siang. Simbol bulan dan bintang mewakili malam secara indeks siang. Nah, itu juga akan berpengaruh pada warna-warna yang diterapkan nanti. Jadi ada icon, indeks, dan simbol. Kalau icon adalah tanda yang dirancang berdasarkan kemiripan bentuk fisiknya. Ya. Jadi kemiripan bentuk fisiknya dengan apa yang diwakilinya. Misalkan icon sapi, ya udah bentuknya sapi. Siluet sapi disebut sebagai icon. Iya. Jadi memiliki kesamaan bentuk secara visualnya, entah hanya siluet atau elemen tertentu yang mewakili benda-benda yang digambarkan. Tapi dalam penggambarannya, icon cenderung divisualkan secara sederhana, namun tetap dapat dimaknai sama dengan apa yang dimaksudkan. Kalau di handphone setiap hari, Anda pasti melihat icon, dan Anda pasti tahu itu apa. Seperti pisah, kata pisahnya diwakili dengan tanda icon atau gambar pisah. Jadi tanpa menuliskan teks, orang bisa memahami itu adalah pisah. Gimana? Tugu Jogja, penggambaran itu adalah kota Yogyakarta. Bisa diikuti kira-kira? Icon itu apa? Apa tadi? Icon adalah tanda yang dirancang berdasarkan dengan kemiripan bentuknya. Oke. Secara fisik. Kalau indeks adalah tanda yang dirancang berdasarkan keterkaitan. Biasanya dari sebab dan akibat kebanyakan. Tapi banyak hal yang bisa digambarkan dengan cara indeksial.
yaitu tanda yang dirancang berdasarkan keterkaitan. Ada yang tahu contohnya apa? Logo tengkorak. Logo tengkorak. Oke. Terkait dengan Kayak apa? Area yang sering terjadi kecelakaan. iya, bisa sering terjadi kematian ya. Atau berbahaya. Apalagi? Setiap hari Anda pasti melihat indeks. Setiap bangun tidur, lihat indeks. Akhirnya keburu-buru. Apa itu indeks? Masih sulit. Saya beri contoh gambarnya. Kalau di pantai, sepi dulu pantainya, tapi ada jejak kaki. Berarti ada orang yang dari jalan situ. Kalau jejak kakinya orang, kalau lainnya hewan misalnya ya, kan kita bisa memaknai itu hewan apa, atau siapa yang lewat, apakah ban kendaraan bermotor atau hewan yang lewat dan sebagainya. Suara ketuk pintu menandakan ada orang atau tamu yang datang. Ketika Anda di lobi depan ada payung terbuka dan basah, menandakan di luar sedang hujan. Kan indeks hubungannya dengan apa yang akan dibagi nanti, langsung ngeh kemana kita. Seperti simbol ini menandakan apa? 19 kalau dalam jam 1925. 25 ya. Artinya apa? Artinya pagi terus siang atau malam? Malam. Tapi kan nggak ada hubungannya secara fisik ya. Secara bentuk ya nggak ada hubungannya. Mana ada bentuk malam di situ? Mana ada bentuk pagi? Nggak ada. Tapi menandakan pada suatu yang terwakili di sini. Atau ada icon baterai dengan warna merah, tandanya apa? Informasi, Pak. Nah, Lowbat. Tunjuk. ada icon baterai dengan warna hijau. Dan penuh. Ada icon baterai dengan simbol petir sedang dicas. Jadi indeks tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan icon dan simbol untuk merancangnya. Ya. Kemudian di sebuah mesin ada warna merah berkedip, atau di video adalah simbol dari pengisian BBM berkedip warna kuning. Artinya apa? Kan indeks. Ya. Di speedometer motor simbol BBM. Beda speedometer. Kayaknya lampu merah deh. Lampu merah. Nah sama, kan sama itu, indeks juga. Jadi indeks kadang dirancang oleh orang itu agar kita bisa memahami sebuah peristiwa atau kejadian yang akan datang atau sudah terjadi, atau pesan yang mungkin bisa menandakan sesuatu. Ini seperti yang saya sebut tadi ya. Ini kan semua indeks. Indeks ada yang statis, jadi nggak berubah-ubah. Ada yang dinamis, jadi berubah setiap waktu. Kalau berubah, banyak digital, mesin, dan sebagainya.
Indeks ada beberapa jenis ya. Ada indeks ruang. Jadi kita lebih mengacu pada ruang di mana sebuah tanda tersebut ditampilkan, divisualkan. Ya. Misalkan anak panah yang dipasang di lorong gedung, ya. Dan banyak hal. Ini yang berkaitan dengan ruang. Ada indeks temporal, jadi ini menghubungkan perbedaan dari segi waktu seperti jam. Ya. Jadi selalu berubah-ubah dia, tidak statis. Dan ada indeks persona. Ini lebih banyak digunakan untuk kata ganti, pengganti suatu. Misalkan ketika kemarin teman-teman ikut, udah nyoplos nggak kemarin? Udah. Kalau 2 itu apa artinya? Paham ya? Atau cepong dan kampret, misalkan? Tahu ya? Nah itu indeks ya, mengarahkan kepada apa atau siapa. Nah yang banyak kita gunakan adalah A dan B sebenarnya teman-teman. Kalau yang C lebih banyak untuk merancang logo pribadi biasanya, atau yang disebut sebagai personal branding. Jadi saya share ini materinya bisa dibaca sendiri. Kalau indeks seperti ada asap berarti ada pi. Oh ini. Yang terakhir adalah simbol. Simbol adalah tanda yang dirancang berdasarkan kesepakatan. Entah kesepakatan 2 orang, satu kelas ini, satu kampus ini, atau satu kota Malang, bahkan satu dunia. Intinya simbol adalah tanda yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama, baik entah itu sengaja atau enggak sengaja. Nah, untuk memahami indeks, apa simbol, kita membutuhkan pengalaman terlebih dahulu. Kita butuh tahu dulu, edukasi dulu, agar tahu. Seperti tadi, angka 2 ketika Anda nyoblos, maknanya siapa. Kalau Anda nggak tahu sebelumnya, nggak akan paham itu apa. Nah, simbol ini bisa mewakili ide, pola pikir atau pikiran ya. Bisa juga memiliki benda, namun acuannya bukan dari kemiripan bentuk fisiknya, bukan dari sebab-akibat, tapi dari kesepakatan. Seperti Indonesia disimbolkan dengan burung Garuda. Apa? Kemiripannya apa dengan Indonesia? Ya, simbol negara. Makanya disimbolkan sebagai Garuda. Maksudnya kemiripan dengan orang-orangnya apa? Garuda dengan orang-orangnya enggak ada. Jadi kesepakatan yang disahkan kemudian disepakati bersama sehingga Garuda adalah simbol Indonesia. Seperti beda merah putih juga simbol sebenarnya. Burung Garuda atau burung elang ya basicnya. Kalau di Indonesia kan simbol Indonesia, tapi kalau di suku Eskimo diburu, ya. Bukan apa-apa ya. Seperti hewan ternak biasa. Nah, dalam simbol ini, di dalamnya ada banyak simbol. Simbol bintang, masa lupa semua? Udah, masih ingat ya? Masih ingat semua. Ya, masing-masing simbol ini punya makna di dalamnya yang disepakati oleh pemerintah Indonesia. Di kelas reguler saya tanya, ini apa? Kalung emas.
Ini apa? Pohon angker. Ini apa? Jadi, bukan. Jadi pemaknaan itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ya mungkin sesuai dengan yang P tadi depannya ya. Tapi bukan itu maksudnya. Simbol bintang, nah semuanya mungkin terbentuk dari simbol dan icon. Namun disimbolkan, dimaknai menjadi simbol. Ini kan sebenarnya juga icon, namun disimbolkan. Ini juga icon, kepala banteng, tapi disimbolkan mewakili pesan tertentu. Atau ini, bagi orang Malang simbol apa? Arema. Bagi orang Afrika, ya udah, hewan buas yang seperti ternak ayam di Indonesia ya. Malah takut sama orang-orang Afrika dia. Ya biasa aja di Afrika. Kalau di Malang kan di Abanggungan ya. Artinya apa? Tapi kalau di medan perang Israel sana, bendera kuning, artinya apa? Nyerah kan? Mungkin nyerah. Ini perdamaian. Kalau ini? Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas ini katanya. Kita tergantung dari konteksnya teman-teman. Ya. Kalau dalam ranah wacana politik, ada angkat tangan dua seperti ini, artinya ya tadi. Tapi kalau di kelas guru matematika, artinya apa? Dua. Terus perang dengan teman-teman. Ada angkat tangan dua gini artinya apa? Damai. Ya. Jadi tergantung dari tempatnya, seperti yang semuanya di depan tadi. Sebuah tanda akan memiliki makna berbeda tergantung dari di mana dia ditempatkan, di mana dia disebutkan. Artinya apa? Berhenti. Kuning? Saya nggak tanya lampu merah. Warna kuning artinya apa? Warna kuning, bukan lampu kuning. Berarti juga. Oke. Paling kecepatan. Orang meninggal. Kecepatan. Ya. Nah, serumit itu teman-teman ternyata simbol-simbol itu dibentuk ya. Tapi kita bagi penikmatnya atau orang yang melihatnya cukup mudah karena punya pengalaman. Tapi pernah nggak Anda pikirkan bagaimana merancang simbol tersebut sehingga bisa dipahami orang banyak? Ternyata cukup sulit. Ada aturannya, ada hal yang disepakati bersama. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Terkait dengan icon, indeks simbol atau semiotika? Belum ada? Atau apaan nih? Ya mungkin terdengar sangat baru sekali ya materi di bahasa visual. Karena ini basicnya orang DKV, orang yang bekerja di ranah visual. Ya, belum ada. Oke. Kalau gitu gantian saya tanya gimana? Bisa ya? Yang online ada yang ditanyakan dulu sebelum saya mulai pertanyaan dari saya? Oke, bisa siapkan kertas teman-teman, baik yang online maupun offline. Satu lembar kertas nanti pengumpulan difoto.
dikirim di grup ya. Sudah? Diberi nama ya atasnya ya. Nama, NIM, sama kelas online atau offline. Sudah? Yang online sudah? Siap? Sudah, Pak. Langsung jawab aja ya. Oke, nomor 1. Apa yang disebut dengan tanda atau sign? Sudah? Sudah? Oke. Nomor 2. Yang online sudah? Itu masih browsing. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nomor 2. Apa yang disebut dengan icon? Sebutkan contoh icon dan silakan digambarkan. 1, Pak. Boleh lebih dari 1?
Sudah? Nomor 3, teman-teman. Apa yang disebut dengan indeks? Juga berikan contoh indeks dan silakan digambarkan juga.
Sudah? Tuh. Yang online udah? Nomor 4 ya. Seperti yang Anda pikirkan, ya. Apa yang disebut dengan simbol? Sebutkan contoh simbol dan gambarkan.
Sudah? Udah, yang mana udah ya? Oke, nomor 5. Ini sedikit ingat-ingat ya, ingat-ingat mulai pagi sampai sekarang ya. Silakan Anda tuliskan minimal 15, entah itu icon, indeks atau simbol yang Anda lihat mulai bangun pagi sampai bekerja sampai tiba di kampus ini. Tuliskan tanda apa aja, simbol apa aja, atau icon apa aja, atau indeks apa aja. Bebas, minimal 15 tanda. Tuliskan aja. Mau digambarkan? Oh, sama Pak. Maaf Pak, boleh diulang lagi Pak? Ya, tuliskan tanda, entah itu icon, indeks, simbol yang Anda lihat mulai bangun pagi, kemudian bekerja sampai di kampus ini, ya, minimal 15. Apakah logonya Pecoden, logonya Unilever, apakah tanda bensin habis di motor?
Belum. Yang online sudah? Belum, Pak. Belum. Oke. Sudah? Sudah. Oke, nomor 6 ya. Ini satu aja ya. Silakan digambarkan tanda yang paling tepat untuk mewakili kata perhatian. Perhatian. Ya, perhatian. Tanda yang paling tepat untuk mewakili kata perhatian.
cukup lebih mudah. dari satu Pak. Gimana? Boleh lebih dari satu. Boleh, boleh. Malah bagus, poinnya makin tinggi kalau lebih dari satu. Gimana? Mohon maaf Pak, tadi apa ya? Oke. Nomor 6 ya. Ya, nomor 6. Gambarkan tanda yang paling tepat untuk mewakili kata perhatian. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, ini konteksnya gimana Pak? Tanda yang melambangkan perhatian. Maksudnya dalam konteksnya perhatian contoh pasangan atau perhatian dalam Nah. di ruangan. Gambar tanda. Konteksnya kan icon index simbol. Misalkan nih, misalkan. Padahal tadi mau jadi itu. Teori itu. Ya, misalkan ini. Lainnya kan banyak tuh. Banyak mewakili kata perhatian.
Sudah? Nomor 7 ya. Nomor 7, berapa? Gambarkan tanda yang melambangkan panas. Mudah sekali. Oke, berikutnya. Nomor berapa? 8. 8 atau 7? 8 ya? Sama, masih menggambarkan tanda yang melambangkan kehidupan.
Selesai? Masih ada lagi. Kurang 2 ya. Kurang 2. Nomor 9. Masih sama, gambarkan tanda yang bermakna keagungan atau kebesaran, keagungan, kemegahan. Ini yang sifat agung. Sudah? Yang terakhir. Masih sama. Rancangan tanda yang bermakna penghijauan. Nomor 10, tanda penghijauan.
Sudah? Oke. Yang sudah silahkan difoto, dikirimkan melalui link di grup ya. Bisa diakses linknya di deskripsi grup. Ada link pengumpulan tugas ya. Linknya gambar gajah. Grupnya yang mana ya Pak? Ya, Grupnya yang mana ya Pak? ya yang bahasa visual. Udah masuk belum ya? Nah. Yang barusan Belum, Pak. oh, belum masuk. Belum Pak. Ya, saya share dulu ya. Yang offline udah join semua ya? Iya. Jadi yang lain nanti juga nggak masuk grup tadi yang offline. Oh, beda. Oh my god. Kamu langsung nggak ada. Ini yang di form ini ya Pak ya? Yang ya di form gambar kaca ya. Nama judul tugasnya apa? Judulnya kuis 1. Ini kuis 1. Itu udah masuk dan itu hanya seta ya.
Anesta yang mana? Chandra, Ajarani, Mediani, Muhammad Brian, nggak ada, sama Zulkifli. Kalau di kelas lain Brian hadir semester lalu, berdua satu mestinya. Termasuk kan? Yang kelas online udah di absen tadi. Lima ya, pas ya. Dari nama aku ya. Besok ada kelas lagi. Hari Jumat. Iya ada. Kelas apa? Ada. Pak atau Bu? Pak Aziz. Cuma itu aja. Sabtu enggak ada. Senin apa? Senin kosong. Selasa? Big Map Pak Izi. Iya. Satu. Putri. Bukan. Widya. Oh, oke. Wali kelas. Kelas 9. Sama ibu. Oke, yang online beberapa belum masuk ya. Oke. Sebelum saya akhiri teman-teman, baik yang online maupun yang offline, apakah ada yang disampaikan dulu atau ditanyakan dulu terkait dengan pertemuan pertama ini, teman-teman? Belum ada Pak, sampai semester 7 nanti ya, nggak akan ada. Ya mungkin karena semester 2 masih maklum. Nanti harapan kami semester 3, 4 udah mulai aktif bertanya ya. Diskusi lah, kita sharing-sharing tentang apa gitu, entah desain atau apa yang berhubungan dengan TKP, bisa kita bahas ya. Nggak ada? Belum ada, sesuai dengan yang online ada? Yang disampaikan atau ditanyakan dulu? Untuk pengumpulan tugasnya tadi gimana ya Pak ya? Oke. Silahkan dicek link di grup kelas ya, ada deskripsinya, itu ada link pengumpulan tugas. Nah silakan tugasnya difoto, kemudian dikirimkan di lampiran di formnya. Silakan dibuka dulu ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang online? Ya. Kalau Ya silakan. yang mana Pak? Hybrid MF ya? Ya, hybrid atau MF. Oh ya, oke, kasih Pak. Ya.
Ada lagi? Itu yang itu kan ada link link tugasnya itu juga harus dibuat ya Pak ya? Tidak, Atau jika boleh. Karena ini kan formnya saya gunakan untuk semua mata kuliah ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang ngirimin linknya aja, ada yang ngirimin fotonya atau PDF-nya. Jadi isi yang bawah aja. baik Pak, terima kasih Pak. Aman? Ada lagi teman-teman? Oke, serasa nggak ada itu. Oke, untuk minggu depan kita udah mulai bahas apa tadi? Lupa. Baru saja disampaikan tadi. Ya, Gestalt ya. Gestalt sama nanti kita akan coba percolek juga terkait dengan perancangan item. Ya. Begitu ya. Kalau gitu kita coba minggu depan teman-teman. Silahkan istirahat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Kertasnya dari saya. Bagi yang offline, nanti saya kirimin formatnya. Bisa ngeprint sendiri. Iya. Bawa pensil aja. Pensil. Ya, silakan. Yuk, terima kasih. Ya. Hati-hati Mas Zul.